juga udah over dewasa mah. Terkait masalah hubungan suami istri, Ustaz. Bolehkah berhubungan suami istri tanpa memakai pakaian? Dan apakah harus ditutupkan memakai selimut? Ya. Nah, terus sesuai yang diajarkan sunnah Rasulullah, yang diajarkan dalam berhubungan suami istri itu seperti apa, Ustaz? Baik. Yang pertama, ada memang hadis yang menyebutkan apabila kalian berhubungan suami istri, maka janganlah telanjang seperti binatang, tetapi pasanglah penutup di antara kalian. Hadis ini satu secara sanad ada dhaif di dalamnya. Yang kedua, yang dimaksud di hadis ini sebagai penutup adalah menutup dari mata manusia yang lain, menutup dari pandangan, ya, artinya kalau sudah berada di dalam ruang yang tertutup, yang tidak ada mata yang bisa melihatnya, jadi memang harus tetap memperhatikan juga ya, kalau apalagi di hotel misalnya, jangan ada kamera dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Itu maka kemudian menurut sebagian ulama maka bertelanjang itu tidak ada masalah. Dalilnya termasuk diantaranya misalnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menceritakan beliau pernah mandi bersama dengan Nabi SAW dan saling menyiramkan air di antara keduanya, dan itu tidak ada masalah, gitu ya. Itu kan di tempat tertutup, maka membuka aurat, saling buka aurat dua-duanya tidak ada masalah. Termasuk ada hadis yang melarang melihat aurat pasangan. Ini hadisnya juga dhaif, jadi tidak menjadi persoalan, gitu ya. Kemudian apalagi ada hadis yang mengatakan siapa yang melihat aurat pasangan bisa mengakibatkan kebutaan. Itu enggak, insya Allah, gitu ya. Jadi agama kita ini termasuk yang sangat baik di dalam mengatur ya hubungan suami istri ini. Prinsipnya di dalam sunnah adalah yang pertama, suami itu harus memperhatikan istrinya untuk tercapai kebutuhannya, hajatnya. Ya istilah anak sekarang klimaksnya, orgasmenya dan lain sebagainya, itu menjadi tanggung jawab suami. Artinya dia disunahkan oleh Nabi SAW memberikan ada mubasyarah atau ada pengantar yang panjang ya, dari kata-kata, belean, ciuman, gitu dan lain sebagainya. Dan intinya untuk laki-laki jangan to the point. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana sebaiknya wanita membiarkan suaminya to the point. Karena ini sifat syahwatnya laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau laki-laki itu kayak gunung mau meletus. Segera meletus, gitu ya. Segera meletus, segera lega ya. Segera meletus itu segera lega kalau laki-laki. Tapi kalau wanita itu sifat syahwatnya kayak mendaki gunung. Lewati lembah. Karena ada lagunya, naik ke puncak gunung, tinggi kiri kanan kuliah saja. Banyak proses yang harus dilewati, termasuk menikmati pemandangan, nonton pohon cemara dan lain sebagainya gitu. Jadi ada banyak proses yang traveling ya. Memang traveling dalam arti yang sebenarnya ya. Jadi makanya ilmu. Makanya kalau laki-laki itu hadisnya adalah perhatikan istri ya. Jangan egois, harus kemudian juga memperhatikan agar istri mencapai hajatnya. Pokoknya intinya lihat gitu pemandangannya. Sementara kalau istri, itu ada hadisnya, kalau suami meminta, maka segera penuhi meskipun sedang memanggang roti. Dalam hadis yang lain, meskipun sedang di atas kendaraan, bahkan gitu ya. Ini karena kemudian sifat syahwat laki-laki yang harus segera dipenuhi. Berarti harus dader ya. Harus segera. Jadi misalnya laki-laki itu kalau tergoda, ternyata tergodanya bukan sama istrinya, tapi dia tahu agama sehingga kemudian kembali kepada istrinya. Nah itu harus dipenuhi. Adalah satu hal yang kemudian jangan dianggap ini sebagai marital rape, perkosaan dalam, bukan. Ini memang untuk menjaga kemaslahatan yang sebaik-baiknya. Jadi bukan nggak boleh dipaksa. Iya memang nggak dipaksa. Cuma wanita yang solehah tahu. Ini proses di mana laki-laki dalam keadaan tergoda seharusnya memang dia memberikan fasilitas agar ketergodaan itu hilang. Nah ini jadi ada saat-saat di mana harus segera dipenuhi. Tapi ada saat-saat yang suami harus memperhatikan istri. Jadi harus saling memahami saling mengisi. Betul. Dan boleh menyampaikan satu sama lain apa sih harapannya, apa sih kemudian yang menjadi. Karena memang dalam kehidupan rumah tangga pasti akan nanti ada yang diperlukan
usia-usia pernikahan yang sudah bertambah, ada variasi ini, variasi boleh, tapi harus sesuai, ya tidak melanggar syariat, tidak kemudian menjadi satu hal yang madorot, merusak, dan lain sebagainya. Ini buat teman-teman yang sudah menikah ini penting sekali ya, harus Jadi dipahami. Penting juga Itu buat ilmu, ilmu gitu ya, ya. buat ilmu. Ilmu. Jadi teman-teman jangan langsung waton watbet ya, tapi harus tahu ilmunya. Oke. Betul. Variasi. Jadi karena tadi sifat syahwat suami itu, laki-laki itu titik syahwatnya mengumpul. Ada di titik-titik tertentu saja di tubuhnya. Tapi kalau wanita oleh Allah, itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam At-Tibbun Nabawi, syahwatnya itu disebar di semua titik seluruh tubuhnya. Maka kalau laki-laki sebenarnya hanya beberapa titik tertentu sudah cukup disentuh ataupun diperlakukan tertentu sudah cukup. Tapi kalau wanita dia harus seluruh bagian tubuhnya itu dengan perlakuan yang berbeda-beda. Itu. Ada yang suami harus swiper ya, semuanya disapu. Harus selesaikan. ngerti. Ya. Oke, baik Ustadz. Nah, ini